Di bawah permukaan laut yang tenang di lepas pantai Indonesia, ternyata tersembunyi salah satu bom waktu geologi paling menakutkan. Namanya Megatrust Sunda. Sekilas sih lautannya biru kehijauan, tenang banget. Tapi jangan tertipu, karena di bawah sana ada energi besar yang sedang tidur. Sejarah membuktikan, tempat ini bisa meledak kapan saja. Ingat kejadian 2004. Patahan ini tiba-tiba bergerak dan memicu gempa berkekuatan 9,1 skala Richter, ditambah tsunami super besar yang menelan ratusan ribu nyawa. Semua itu terjadi cuma dalam hitungan jam. Yang bikin ngeri, itu mungkin baru pemanasan aja. Dimana kalau di masa depan, patahannya lebih besar dari tahun 2004? Bisa aja. Soalnya, dorongan besar Sunda ini panjangnya lebih dari 5.000 km, membentang di dasar laut. Dan banyak bagiannya masih terkunci. Artinya, tekanan di dalam bumi terus mumpul dari abad ke abad. Nah hari ini, yuk kita kupas bareng-bareng soal Megatrust Sunda ini. Apa yang bikin dia berbahaya, sejarahnya, dan apa risiko yang mungkin dihadapi jutaan orang yang tinggal di sekitar sana. Oh iya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, karena itu cara paling gampang buat dukung channel ini. Apa sih sebenarnya Megatrust Sunda itu? Ini adalah zona subduksi, tempat dua lempeng bumi saling dorong dan satu lempeng masuk ke bawah lempeng lainnya. Lokasinya sepanjang pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Jalurnya panjang banget, dari Kepulauan Andaman di Teluk Benggala, lewat pantai barat Sumatera dan Jawa, terus lanjut ke Kepulauan Sunda Kecil. Total panjangnya lebih dari 5.500 km. Salah satu zona subduksi aktif terpanjang di dunia. Cara kerjanya gini, lempeng Indo-Australia itu lebih berat dan terus nyelip ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakannya sekitar 70 mm per tahun. Terdengarannya kecil ya? Bayangin jika terjadi terus selama ratusan tahun. Lama-lama tekanannya gede banget. Nah, begitu tekanannya nggak tertahan lagi, dia lepas dalam bentuk gempa bumi. Waktu patahan yang letus, dasar laut bergeser jauh banget. Ini yang jadi penyebab tsunami besar. Kecepatannya setara pesawat jet. Berbeda sama patahan San Andreas di California yang gesernya ke samping. Megatrust Sunda itu gerakannya naik turun. Dan itu jauh lebih bahaya karena bisa bikin air laut ditumpahkan ke daratan. Kita balik ke tahun 2004. Sebagian dari lempeng di lepas pantai Sumatera Utara tiba-tiba patah. Gempa dengan kekuatan antara 9,1 sampai 9,3 skala Richter terjadi. Salah satu gempa paling kuat dalam sejarah manusia. Energinya setara 550 juta kali ledakan bom atom Hiroshima. Kebayang gak tuh? Retakannya membentang sejauh 300 km. Di beberapa titik, dasar lautnya bergeser sampai 20 meter. Tsunami yang dihasilkan melaju sampai 800 km per jam dan menghantam negara-negara sekitar Samudra Hindia tanpa peringatan sama sekali. Aceh di Indonesia, India, Sri Lanka, Thailand, hancur. Total korban jiwa lebih dari 230.000 orang. Gempa dan tsunami ini bikin para ilmuwan kaget banget. Mereka tahu kalau Megatrust Sunda aktif, tapi nggak nyangka kalau bisa segila itu. Tragedi ini juga membuka mata banyak negara bahwa sistem peringatan tsunami masih lemah banget. Setelah kejadian itu, banyak yang sadar. Ini baru sebagian kecil dari potensi bahaya yang ada. Masih ada segmen besar di patahan ini yang belum pernah bergerak selama ratusan tahun, terutama yang ada di lepas pantai Sumatera bagian tengah dan selatan, plus bagian barat Pulau Jawa. Dan segmen ini masih terkunci, masih menyimpan tekanan besar yang bisa lepas kapan saja. Namanya segmen Mentawai. Letaknya di bagian barat Pulau Sumatera, dekat Padang. Menurut catatan, terakhir kali pecah di abad ke-18. Sejak saat itu,
Lempeng Indo-Australia terus mendorong lempeng Sunda, tapi belum ada pelepasan besar. Artinya, segmen Mentawai menyimpan energi yang sangat besar dan bisa lepas kapanpun. Menurut model komputer, segmen ini bisa melepaskan gempa berkekuatan 8,5 skala Richter. Dan kalau beberapa segmen pecah bareng, kayak tahun 2004, kekuatannya bisa lebih dari 9,5 skala Richter. Efeknya, Pulau Sumatera dan Jawa bisa dihantam tsunami dalam waktu 30 menit setelah gempa dan gak ada waktu yang cukup buat evakuasi penduduk. Dan kalau ini beneran terjadi, dampaknya bisa sangat parah. Bukan cuma kerusakan fisik aja, tapi juga ekonomi dan politik dunia bisa kacau. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan mempengaruhi perdagangan dunia. Kalau gempa besar melanda Jawa atau Sumatera, bisa bikin transportasi lumpuh, rantai pasokan barang kacau, dan bikin jutaan orang harus pindah tempat tinggal. Risiko lainnya juga banyak, longsor, bendungan jebol, sampai kebakaran hebat. Kalau tsunami nyerang pabrik atau fasilitas industri, bisa aja terjadi tumpahan bahan kimia. Bahkan bisa kayak kejadian Fukushima di Jepang tahun 2011. Ngeri kan?